Sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saudara dan jemaat, untuk kita bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Mu. Mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan bawalah pujian baginya. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku. Amin. Yang beri hidup. Mari kita katakan bersama, Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Amin. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Mu. Kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, Haleluya. karena kita tahu Dia Raja dan Dia yang perkasa. Amin. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Mari bersama kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Sekali lagi, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup. Haleluya. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Raja-Ku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita puji terus nama Tuhan. Amin.
Masih semangat, amin. Jemaat Haleluya. Tuhan, mari kita lanjut, kita puji dan muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita, amin. Amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita, amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita, amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah, amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita, amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau, Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan, dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Tak akan pernah ku sesali
ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku. Lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Bila melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat
kami Tuhan. Setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan, kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Kau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dan Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu baik, yang luar biasa. Memberikan kita kuat, memberikan sehat, memberikan damai sejahtera. Sehingga pada pagi ini kita bisa mengikuti ibadah pada pagi ini. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus, sebelumnya kita masuk dalam doa dulu. Bapa yang bertata di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Kami mengucap syukur kepadamu, Engkau begitu baik, begitu luar biasa, menjaga kami, melindungi kami, memberi kami kesehatan, sehingga pagi ini kami sehat mengikuti ibadah pada pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tema pada pagi ini, doa Nabi Elisa begitu dahsyat, luar biasa.
Nah, kita harus tahu Nabi Elisa berasal dari kata Ibrani, namanya Elesous, berarti Allah itu penyelamat. Elisa dipanggil untuk menggantikan Elia dalam melanjutkan tugas pelayanannya di kerajaan utara. Ayah Elisa bernama Safat dari Abel Meholah. Mereka tinggal di lembah Yordan. Jadi Elisa adalah seorang anak petani yang terbiasa dengan kerja keras. Setiap hari dia bekerja di ladang. Allah memanggil Elisa sejak masih muda. Elisa mengakhiri pengabdiannya sebagai nabi kurang lebih pada usia 90 tahun. Yang menarik dari karakter dan kepribadiannya adalah bahwa Elisa merupakan pribadi yang peduli dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Elisa mulai pelayanannya secara pribadi sekitar 60 tahun dan mencangkup pemerintahan Raja Aram, Raja Yehu, Yoahas, dan Raja Yoas. Elisa mengikuti Elia selama kurang lebih 8 tahun sampai Elia diangkat ke surga. Setelah Nabi Elia diangkat ke surga dalam angin badai, di Israel Elisa diakui sebagai penulis Elia. Elisa berpergian ke beberapa tempat, menjadi penasehat bagi para raja, jadi teman bagi orang biasa, dan menjadi kawan bagi orang Israel dan orang asing. Alkitab juga mencatat bahwa begitu banyak perkara mujizat karena doa yang dilakukan Elisa selama menjadi hamba Tuhan di Israel. Di antaranya adalah menyehatkan ayat yang tidak baik di Yeriko yang sering menyebabkan keguguran bayi. Nah, kita bisa baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya, serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian dan keguguran bayi. Demikian air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Elisa sangat dahsyat kuasanya. Elisa juga berdoa lagi untuk melipat gandakan minyak seseorang janda. Nah, kita lihat lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana,
Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah. Dan orang ini berkata, pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, doa dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Nah, kita bisa lihat juga Yakobus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Dan doa orang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, karena itu hendaklah kamu saling mengakui dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Elisa pergi ke Sunem. Ada seorang perempuan yang kaya, namun tidak mempunyai anak. Perempuan itu sering mengundang Nabi Elisa makan, dan juga menyediakan tempat tidur untuk istirahat, atau sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Nah, Elisa bernubuat seorang putra akan lahir bagi keluarga Sunem. Nah, kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 11 sampai 17. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi, bujang, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan dia berdiri di depan Gehasi. Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak, suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdiri perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan mengendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku, ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya, seperti dikatakan Elisa kepadanya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, doa Elisa sangat dahsyat. Apa yang diminta, pasti Tuhan mengabulkannya. Karena Elisa ada orang benar. Kemudian setelah beberapa waktu, Elisa juga membangkitkan anak dari kematian. Nah, kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 sampai 35. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnya lah pintu, sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah Elisa kepada Tuhan. Lalu Elisa membalingkan dirinya di atas anak itu, dengan mulutnya di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena Elisa menyiarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sesudah itu, ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana, sekali ke sini. Kemudian meniaplah pula ia di atas anak itu.
Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Bapak Ibu, saudara dengan Tuhan Yesus, cara Elisa membangkitkan anak itu dengan berbaling di atas anak itu, mulut ke mulut, mata ke mata, tangan ke tangan. Nah, di sini kita mengetahui bahwa kuasa Tuhan bukan hanya memberikan pemulihan, tetapi juga berkuasa membangkitkan. Kuasa Tuhan tidak ada batasnya. Nah, siapa percaya pada Tuhan, dia juga bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Seperti Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, itu Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaannya lebih besar daripada itu, sebab Yesus pergi kepada Bapa. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita lihat lagi, apa Nabi Elia lakukan mujizat selanjutnya. Yaitu, dia mengadakan mujizat menghilangkan racun dari masakan lampu liar. Nah, kita lihat lagi 2 Raja-Raja pasal 4, 39 sampai 41. Lalu keluarlah seorang dari mereka ke ladang untuk mengumpulkan sayur-sayuran. Ia menemui pohon sulur-suluran liar dan memetik daripadanya labu liar terselangkul penuh dalam jubahnya. Sesudah ia pulang, teruslah ia mengiris-irisnya ke dalam kuali masakan tadi, sebab mereka tidak mengenalnya. Kemudian dicendoklah dari masakan tadi bagi orang-orang itu untuk dimakan, dan segera sesudah mereka memakannya, berteriaklah mereka serta berkata, mau ada dalam kuali itu, hai abdi Allah, dan tidak tahan mereka memakannya. Tetapi berkatalah Elisa, ambillah tepung, dilemparkannya itu ke dalam kuali serta berkata, cendoklah sekarang bagi orang-orang ini supaya mereka makan, maka tidak ada lagi sesuatu bahaya dalam kuali itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, belum pernah ada nabi dengan mujizat-mujizat sebanyak seperti Elisa lakukan. Walaupun Nabi Musa juga mengerjakan sangat banyak mujizat, tetapi Musa tidak pernah membangkitkan orang mati. Elisa membangkitkan 2 orang mati. Yang pertama, anak perempuan Sunan. Kedua, mayat seseorang menyentuh tulang belulang Elisa. Orang mati itu bangkit kembali. Nah, kita lihat selanjutnya, Nabi Elisa melakukan mujizat lagi. Dia memberi makan 100 orang dari 20 buah roti. Elisa mengandalkan atau melipatkan 20 roti jelai sehingga memberi makan 100 orang. Nah, kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 ayat 44. Datanglah seorang dari Baal Salisah dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasal, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, belilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab begini firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka, dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini membuktikan bahwa orang percaya pada Tuhan Yesus bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Masih ingat, Yesus lakukan dengan 2 ikan dan 5 roti, bisa memberi makan 5.000 orang. Nah, mujizat yang menyerupai mujizat yang dilakukan Kristus terjadi juga pelayanan Elisa. Elisa juga pernah menyembuhkan orang terkena kusta, serta mengadakan makanan dan membangkitkan orang mati, seperti Yesus lakukan. Nah, doa Elisa begitu terkenal, dicatat dalam 2 Raja-Raja, pasal 6 ayat 16-17. Ketika itu Elisa menghimbau Raja Israel tentang penggerakan pasukan Raja Aram ingin menyerang Israel. Raja Aram mengetahui bahwa Elisa sedang menggagalkan rencananya, dan Raja Aram berusaha ingin menangkap Elisa. Tetapi ketika itu Gehaz, hamba Elisa, begitu takut melihat pasukan Aram mengelilingi mereka.
Lalu Elisa meminta Gehazi untuk tenang. Dan Elisa berdoa kepada Tuhan supaya membuka mata Gehazi, hamba, agar bisa melihat pasukan-pasukan malaikat siap sedia untuk mempertahankan orang percaya dan kerajaan Allah. Nah, mari kita baca 2 Raja-Raja 6 ayat 16 sampai 17. Jawabnya, jangan takut, sebab lebih banyak menyertai kita daripada menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu supaya dia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda-kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Bapak Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu Elisa kembali berdoa supaya pasukan Raja Aram dibutakan saat bertemu dengannya. Nah, kita baca 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 18. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoa Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Dalam keadaan demikian, maka Elisa kemudian memimpin pasukan Aram ke Samaria, ibu kota Israel. Kemudian berdoa kembali supaya Tuhan membuka mata mereka. Maka terjadilah sesuai dengan Elisa doakan. Nah, kita lihat lagi 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 20. Segala sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka sehingga mereka melihat dan heran mereka ada di tengah-tengah Samaria. Nah, pada saat itu Raja Israel mempertimbangkan ingin membunuh pasukan Aram yang ada di tengah Israel. Namun sebaliknya, Elisa menyarankan supaya mereka dijamu dengan hidangan. Elisa pesan jangan membunuh mereka. Nah, ketika mereka selesai menyantap hidangan, pasukan Aram disuruh kembali. Sejak itu Aram tidak lagi menyerang Israel. Nah, kita baca lagi 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 23. Disediakannya lah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu dibiarkanlah mereka pulang kepada Tuhan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gelombolan Arab memasuki negara Israel. Demikianlah kisah mengenai doa Elisa menghasilkan mujizat dalam pelayan mereka. Doa orang benar bila dengan yakin dilakukan sangat besar kuasanya. Nah, pada dasarnya Allah kita ada Allah yang senang mendengar, mengabulkan doa kita umatnya. Janji Tuhan ada sebuah permintaan, kita pasti akan dikabulkan jika kita meminta menurut kehendaknya. Seperti gereja kita perlu sosial, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan kabulkan doa kita. Seperti gereja kita mau renovasi, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus juga kabulkan doa kita. Seperti kita juga bersama berdoa untuk gedung SD di Kaliasin, Kota Singkawa. Kita juga berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga kabulkan doa kita. Maka kita baca 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 mengatakan, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuai kepadanya menurut kehendaknya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah jaminan telah diberikan dalam kitab suci bagi kita. Ini berarti jika kita meminta sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka doa kita akan dikabulkan. Nah, ini ada kesaksian hidup Elisa. Paling tidak ada 3 kesaksian hidup Elisa yang dapat diteladani. Pertama, Elisa taat pada panggilan Tuhan. Kita bisa baca 1 Raja-Raja pasal 19 dan 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu. Lalu aku akan mengikuti engkau.
Jawabnya kepadanya, baiklah, pulanglah dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan baja lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Nah, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia menjadi pelayanannya. Tuhan mengenal Elisa sebelum Elia tiba. Tuhan memanggil Elisa sebelum Elia berjumpa dan sampaikan kepada Elia. Nah, kita boleh lihat Efesus pasal 1 ayat 4. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tuhan menyuruh Elia untuk memberitahu Elisa tentang panggilannya. Tuhan memesan hambanya untuk memenuhi kehendaknya. Nah, kita harus terbuka untuk melayani hamba-hamba Allah. Responnya luar biasa Elisa. Elisa memilih pilihan yang tepat bagi Tuhan. Elisa siap meninggalkan orang tua. Elisa juga rela meninggalkan jabatan kedudukan sebagai tuan memiliki pekerjaan-pekerjaan di ladang. Elisa juga siap meninggalkan cita-cita dan keinginan duniawinya. Elisa juga membakar bajanya di ladang, membuat panggang untuk memanggang lembu-lembu bagi para pekerjanya. Nah, lingkungan sekitar akan tahu bahwa ada nabi baru di dalam itu. Kesaksian kedua bisa terlandi dari Elisa adalah Elisa dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Rahasia dipenuhi dengan kuasa Tuhan ialah menerima mandat ilahi sebagai raja. Bukti Elisa memiliki kuasa Allah sangat jelas dalam totalitas kehidupan dan pelayanan di antaranya. Nah, kita bisa baca 2 Raja-Raja pasal 2:14. Elisa mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulnya ke atas ayat itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul ayat itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberangilah Elisa. Nah, itu satu tanda kuasa Tuhan berikan kepada Elia yang taat setia kepadanya. Kedua, Elisa juga bisa menyerhatkan mata ayat di Yeriko, memulihkan dan pemulihan. Nah, juga Elisa juga menegakkan kehormatan seorang nabi. Pada saat itu ada anak-anak Siri menghina, menyerang kelemahan pribadi fisik Elisa. Anak-anak itu mencemooh Elisa seorang botak. Tapi dikutuk oleh Elisa. Kemudian keluar 2 beruang hutan menyerang 42 anak-anak tersebut. Nah, kita baca 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 23 sampai 25. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka keluar anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak. Lalu berpalinglah Elisa ke belakang, dan ketika Elisa melihat mereka, dikutuknya lah mereka demi nama Tuhan. Maka keluar 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Nah, dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, hati-hatilah kita mengusik hamba Tuhan yang dipenuhi urapan Tuhan. Lebih baik kita menghormati, menghargai daripada kita mencemooh. Itu ada sanksinya. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, kemudian Nabi Elia juga mengadakan mujizat minyak pada seorang janda yang terlilit hutang. Nah, kita bisa tahu Elia itu punya kuasa yang luar biasa. Ya, dan Elia juga bisa membangkitkan anak perempuan sunat dan kematian yang telah saya jelaskan. Ya, Elia juga bisa mentahirkan sayuran yang beracun. Ya, Elia juga bisa mengadakan mujizat menyembuhkan Naaman sakit kusta dengan cara mandi 7 kali di sungai Yordan. Nah, kita baca 2 Raja-Raja pasal 5:14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan,
sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, kesaksian yang bisa kita telanin dari Nabi Elisa. Elisa tetap jadi berkat bahkan setelah mati. Nah, sepanjang masa pelayanan Elisa sebagai nabi, tidak ditemukan satu kisah pun mencemarkan namanya. Bahkan kadang keterlibatannya bangsa Israel dapat menghindari banyak malapetaka. Bahkan di akhir hidupnya, Elisa mendapatkan perhatian penuh dari Raja Yoas. Memang Elisa tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga para petinggi negara. Nah, hal ini membuktikan bahwa kehidupannya yang benar, hatinya yang tulus sebagai nabi. Apa suatu kali orang sedang menyimpan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali bangun berdiri. Nah, kita baca 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Nah, pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gelombongan datang, dicampakkanlah mereka ke dalam mayat itu ke dalam kuburan Elisa, lalu pergi, dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Bapak Ibu saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kesaksian hidup Elia yang luar biasa. Disitulah Tuhan kita yang luar biasa dan dahsyat. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, dan dengan firman Tuhan kita sampai di sini, kita masuk dalam doa. Tuhan memberkati kita semua. Bapa di surga yang luar biasa, yang mulia dan agung. Pada pagi ini kami telah mendengar sabdamu, begitu indah, begitu manfaat bagi hidup kami. Jika orang hidup yang benar di hadapan, pasti doanya besar kuasanya. Dan dia pasti bisa melakukan mujizat-mujizat seperti Yesus lakukan. Karena itu janjimu Tuhan. Pada pagi ini kami sudah mendengarkan apa yang Tuhan pernah Yesus lakukan pada dunia ini. Maka Nabi Elisa pun juga bisa melakukannya. Membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan juga membangkitkan orang mati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik, yang luar biasa. Lewat firman-Mu pagi inilah, bangkitkan iman kami, kepercayaan kami kepadamu semakin besar. Karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba tetap meminta tangan Allah yang penuh ajaib, perkasa. Engkau ulurkan tangan. Pada pagi ini Engkau juga tahu banyak masalah persoalan dihadapi anak-anak-Mu di dunia ini. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua, masalah menantu, dan masalah pekerjaan usaha, dan masalah sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Engkau mendengar doa-doa mereka. Tuhan melakukan sesuai apa yang mereka minta. Dan mereka bisa membuktikan Allah yang kita sembah, Allah yang tulus bekerja, Allah yang bertindak, Allah beracara semua itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mereka akan mendapati mujizat-mujizat tentang pribadi masing-masing. Mereka bisa mengaku dan percaya Yesus yang kita sembah, Yesus hidup, Yesus yang dahsyat, Yesus pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Alahkan tangan kita ke atas. Terimalah damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya.